Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita menjadi ahli zikir, ahli syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya. Mengapa? Karena manusia itu akan bisa menjadi makhluk yang ajaib menurut Rasul. Orang beriman itu manusia ajaib yang tidak pernah rugi. Diberi nikmat dia bersyukur, syukur jadi kebaikan. Diberikan ujian dia bersabar, sabar jadi kebaikan. Jadi kalau kita punya dua keahlian saja, ahli syukur dan ahli sabar, tidak ada kejadian yang bikin rugi. Kali ini kita coba bahas tentang syukur. Allah Asy-Syakur. Di sana di dalam keterangan kalau ingin tahu seperti apa sih perumpamaannya, adalah seperti benih satu disiram hujan, tumbuh jadi pohon, jadi bercabang, berbuah jadi besar. Atau sapi makan rumput, jadi badannya besar, bisa mengeluarkan susu. Nah seperti itulah Allah melipat gandakan karunia bagi hambanya yang bersyukur. Maka jangan pernah takut dengan nikmat yang belum ada. Semuanya sudah ada di sisi Allah. Yang kita takuti adalah tidak ada syukurnya. Jadi tali yang bisa menarik nikmat yang belum ada itu yang nggak ada. Tali yang bisa mengikat nikmat yang ada dan mengikat nikmat yang belum ada. Karena dalilnya dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 7, saya kira hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang syukur, maka Allah akan menambah nikmat. Jadi tidak ada keraguan tentang nikmat yang belum ada. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat, kebalikannya yang bakal datang itu azab. Jadi sebetulnya jangan sibuk memikirkan nikmat yang belum ada. Harusnya sibuk memikirkan syukur atas nikmat yang ada. Karena yang belum ada sudah janji Allah. Seperti lemari dikunci, di dalamnya ada makanan enak, mana yang kita pikir? Isi lemari, kunci lemari. Sesudah kita ingin isinya, kuncinya. Mati-matian memikirkan isi lemari, tidak ada kunci, tidak dinikmati. Punya kunci, tidak usah banyak kita pikirkan, itu isi lemari untuk kita. Nah kunci ini syukur. Makanya kalau ingin menjadi orang yang tidak pernah rugi dan menjadi orang yang selalu datang nikmat dari Allah, jadilah ahli syukur. Nah ahli syukur itu minimal satu komponennya hati. Hakul yakin di hati ini, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, bahwa semua nikmat yang ada itu sumbernya cuma satu, adalah Allah. Selain Allah hanyalah jalan sampainya apa yang Allah berikan untuk kita. Guru jalan ilmu, buku jalan ilmu, orang tua jalan kita terlahir ke dunia, sapi jalan rezeki bagi yang tidak punya air susu ibu. Dari mana-mana jalan-jalan, tapi sumbernya Allah yang menggerakkan. Kantor tidak memberikan rezeki, kantor hanya salah satu juru bayar rezeki dari Allah untuk kita. Satu, hati. Kalau yakin semua milik Allah. Yang kedua, lisan. Afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi orang yang kedua, yang ahli syukur itu cirinya lisannya mengucap hamdalah tuh pakai jiwa tuh, pakai hati. Nanti kita jelaskan lebih lengkap lagi. 3, asykarukum lillah, asykarukum linnas.
Ciri ahli syukur adalah orang yang paling syukur ke Allah, paling berterima kasih kepada manusia. Karena Allah melewatkan karunia-Nya lewat manusia. Nah, keterampilan kita berterima kasih kepada manusia itu bagian dari syukur kepada Allah. Hormat bakti ke orang tua, syukur ke Allah. Hormat ke guru, khidmat, itu juga syukur ke Allah. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat kepada pemberinya. Kening digunakan sujud, itu syukur. Karena inti adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kopiah nih, harganya berapa nih? 5.000. Sepatu 100.000. Nah, karena ini mahal, simpan aja di sini kopiah 2. Ini jadi tidak syukur karena tidak pada tempatnya. Nah, orang yang ahli syukur dia selalu berpikir, apa nih maunya Allah memberi saya ini. Dan yang kelima, ahli syukur adalah at-tahdus bin ni'mah, menceritakan nikmat kepada orang lain agar orang lain pun jadi ingat kepada pemberi nikmat. Memang ini bahayanya ria, karena ada yang cerita supaya dirinya dipuji, ya itu ria namanya, hilang tuh pahalanya. Ada yang menceritakan nikmat supaya jadi muji Allah, berharap dari Allah, dan orang pun tidak memuji kita karena semua sumber nikmat dari Allah. Kalau bisa cerita begini, akan tambah nikmat, insya Allah. Jadi kalau keterampilan syukur ada pada diri kita, bisa kita tularkan kepada orang-orang sekitar kita, itu kita menularkan sesuatu yang bisa mengundang rezeki. Jadi jangan takut rezeki anak-anak kita nggak ada. Kalau dia ahli syukur, dia dapat tuh. Kalau karyawan kita ahli syukur, dapat. Begitulah. Bagaimana Pak? Silakan. Saya mau nanya, bagaimana keluarga kami itu untuk menjadi ahli syukur? Memang kenapa Pak? Kurang syukur memang gak enak ya Pak ya? Benar. Jadi runyamnya keluarga tuh biasanya karena kurang syukur. Contoh sederhana yang paling dilihat tuh gelas, ada setengah airnya. Ahli syukur dengan bukan ahli syukur beda. Kalau ahli syukur mengatakan alhamdulillah masih ada setengahnya, lihat wajahnya beda, langsung bahagia. Tapi orang, tinggal setengahnya, lihat alisnya, ya langsung gak enak. Dalam segala hal tuh Pak, kalau Bapak ingin keluarga ahli syukur, syaratnya kita dulu orang tuanya ahli syukur, karena nular. Saya ingat ada seorang anak yang nilainya jelek. Malu, Pak, saya benar-benar nilai saya jelek. Bapaknya, berapa? 4 Pak. Alhamdulillah. Oh, kenapa? Nah, tahu nggak? Dulu Bapak nilainya 3. Gara-gara 3, Bapak tobat, Bapak sungguh-sungguh belajar. Alhamdulillah, Bapak bisa naik kelas dengan nilai yang sangat bagus. Anak 4 ini ciri-ciri mau naik kelas dengan bagus. Ayo, bangkit. Oh, gitu Pak. Halo? Nah, dalam segala hal syukur. Kenapa? Coba. Orang susah tuh sebetulnya bukan karena dia susah, karena dia tidak syukur. Kalau kita mau syukur, dari pagi sampai tidur lagi, tenggelam kita ini. Kayak teh celup, tapi ke lautan celup, habis tercelup dalam nikmat. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Aduh, ya Allah. Berai mata kebuka, ya Allah, bisa lihat warna-warni. Pak, alhamdulillah, telinga bisa mendengar. Tok tok tok, alhamdulillah. Tiba-tiba, ini kucing mules nih, alhamdulillah. Hidung bisa membedakan bau titipan kucing dengan badak ya. Kita menguap, bau apa nih? Pasti bau mulut sendiri, kan mulut tetangga hidung. Kalau mau syukur itu segala kejadian bisa nikmat. Pernah dengar nggak seorang yang ahli ibadah gitu, punya gubuk sederhana,
Ada orang kaya nih, pusing orang kaya ini memikirkan satu kapling tanah yang belum dibeli, padahal seluruhnya udah dibeli. Gimana nih supaya kapling ini nggak bisa dibeli? Itu orang konyol sekali. Kenapa dia nggak mau jual? Pusing aja memikirkan kapling rumah orang lain. Lewat sebuah gubuk, alhamdulillah ya Allah, sambil berlinang air mata. Aduh, si bapak enak bener. Pak, lagi apa? Pak, kok diam aja? Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa Pak? Lihat nih saya nih tetangga. Alhamdulillah. Pak, tolong Pak jelaskan kenapa Bapak alhamdulillah terus. Alhamdulillah, saya sedang memikirkan karunia Allah, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Saya ingat, alhamdulillah telinga saya normal, bisa ngedengar. Lalu Bapak mengatakan assalamualaikum, alhamdulillah ada yang mendoakan. Lihat saya pas saya kelihatan alhamdulillah. Ya Allah Bapak, rumah gubuk sederhana, segala disyukuri nikmat. Saya segala ada sengsara, mikirin yang tidak ada. Pulang ke rumah, Bu, saya sadar selama ini keluarga kita menderita karena sibuk mikirkan yang tidak ada. Itu ada kakek, nikmat hidupnya karena bersyukur. Kita ajak pindah. Iya, buat apa rumah kita kosong? Diajak si kakek. Kek, pindah yuk. Saya sudah tahu sekarang rahasia bahagia. Saya punya rumah kosong. Kakek bisa pikir, pergi kamu. Duh, kenapa kakek? Rumah segini aja udah susah nyukurinnya, apalagi dikasih yang gede. Pergi. Beda dengan kita ya, gak ketaekan ya kan. Kita makan sibuk mikirin yang belum ada. Punya kambing 99, kambing kurus, punya tetangga dipikirin karena pengen 100. Jadi kuncinya gitu Pak, harus sadar semuanya itu adalah karunia Allah. Alhamdulillah ya kan. Mau bau mau pesing itu kan cuma beberapa menit saja. Jadi kalau ada yang buang angin, bagaimana jawabannya? Alhamdulillah, tenang, telinga saya normal, hidungnya kecium. Aduh maaf ya, udahlah nggak apa-apa, paling juga 2 menit juga nafas pakai mulut ya. Piring pecah? Kenapa alhamdulillah? Pedagang piring. Ban meletus? Alhamdulillah, kita bisa jadi jalan rezeki buat tukang tambal ban. Dan nggak akan habis rezeki kita gara-gara menambal ban. Nggak usah berat, nggak usah berat. Alhamdulillah. Wah, belanja nih kemahalan. Alhamdulillah. Beli durian busuk. Alhamdulillah dibeli oleh kita. Coba kalau dibeli oleh orang yang udah ngidam cuman segitu-gitunya, nggak apa-apa, kita nggak akan mati dengan durian busuk. Buang aja. Udah meringankan beban orang. Sambil boleh beritahu deh, lain kali jangan jual durian busuk. Nggak usah pakai marah, nanti rugi. Udah durian busuk, hati busuk. Ayo apa lagi? Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah ya, insya Allah. Jadi kunci syukur adalah tauhid. Hakul yakin bahwa kita ini ciptaan Allah, milik Allah. Allah tahu kebutuhan kita, keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan yang menguasai apa yang kita butuhkan adalah Allah. Dan Allah memberikan pilihan bagi kita. Kalau syukur, ini takdirmu. Engkau akan diberi tambahan nikmat. Kalau engkau tidak syukur, ini takdirmu. Berubah jadi laknat. Jadi nikmat yang ada saat ini, uang yang ada itu belum tentu jadi nikmat. Ini uang bisa jadi pengundang nikmat, ini uang bisa jadi pengundang laknat. Tergantung kemana. Diberi jabatan, ini belum nikmat nih. Kalau jabatan ini disyukuri, maka datanglah tuntunan Allah, ini nikmat nanti. Tapi kalau jabatan itu tidak disyukuri, jadi jalan kezaliman, ini jabatan jadi pengundang laknat. Kasih penampilan oleh Allah, ini belum nikmat. Dibikin cakep, dibikin putih, dibikin mulus, gagah, ganteng, cantik, itu belum nikmat.
Kalau karunia ini dipakai mendekat ke Allah, dipakai benar-benar rasa syukur, dijaga sesuai dengan tuntunan Allah, baru jadi dia bahagia. Kalau penampilan rupa tidak disyukuri, jadi sombong, ria, takabur, malah jadi centil, dia akan kena laknat tuh dari cakepnya itu, dan jadilah dia menderita. Makanya tidak usah heran, kita lihat kaya belum tentu bahagia. Kalau dia salah, maka kekayaan itu yang menjadi laknat bagi dirinya. Punya jabatan belum tentu bahagia. Kalau dia salah, maka jabatan ini akan mengutuk dan menghancurkan, menyengsarakan dirinya. Penampilan, popularitas, ini adalah cobaan, ujiannya. Makanya kalau nanti dapat rezeki, hati-hati, ini belum jadi nih. Suatu saat Rasulullah bertanya ke Aisyah, Aisyah, mana kambing yang sudah disembelih? Oh, Rasul, sudah dibagikan, tinggal ini pahanya. Rasulullah memberitahu, insya Allah semua sudah jadi rezeki, tinggal ini nih pahanya. Belum jelas, dimakan belum, dibagikan tidak, baru dipegang nih. Makanya walaupun banyak tabungan, itu belum tentu nikmat. Yang jadi nikmat kalau tabungan disyukuri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai pemberi nikmat, wahai asyakur, wahai yang maha tahu, hamba-hambamu bersyukur atau tidak. Ampuni jikalau selama ini kami kufur atas nikmat darimu. Ampuni jikalau kami belum menganggap nikmat datang darimu. Ampuni jikalau nikmat yang Engkau beri kami gunakan untuk bermaksiat padamu. Ya Allah, tolonglah kami menjadi ahli syukur. Jadikan sekecil apapun nikmat yang Engkau beri membuat hati kami tersungkur. Bersujud syukur, semua hanya darimu. Bimbing ya Allah agar kami menjadi ahli syukur. Berikan kepada kami nikmat-nikmat yang dapat kami syukuri, dan jauhkan dari kami apapun yang membuat kami kufur kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jangan ragukan apa yang dijanjikan Allah, itu pasti akan terjadi. Takutlah kalau kita tidak tahu syukur atas nikmat yang Allah beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.